Oke guys, kembali ke channel AFH Tukang Teknik. Kali ini kita akan coba untuk mengganti gasket dari cover rocker bagian atas. Kenapa kita ganti? Karena ini sudah pada bocor ya. Jadi olinya pada keluar di sini. Jadi kita coba ganti. Oke, gimana cara menggantinya? Nanti kita informasikan tahapannya. Pertama kita beli partnya dulu. Ini kita beli partnya di online store ya. Jadi gasketnya nanti kita ganti dengan yang baru karena yang lama sudah tidak bisa digunakan atau bocor gitu ya. Yuk lanjut. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka tutup dari businya dulu ya. Menggunakan kunci sok M10 ukurannya. Diputar berlawanan arah jarum jam ya untuk membukanya. Ada 4 buah baut busi yang harus kita lepas satu persatu. Oke, setelah baut semuanya dilepas, kita tarik satu persatu cover atau kabel businya ke atas ya, karena ini agak panjang jadi jangan ditekuk, langsung tarik ke atas saja. 4 buah ini posisikan di area sebelah yang tidak menghalangi cover. Kemudian kita lepas pengunci dari pernafasan dari ruang rockernya ya. Ada 2 posisi, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah depan ya, atau sebelah ke area bodi mesin. Itu kita lepas juga, ukurannya lebih kecil dari yang sebelah kanan. Menggunakan tang biasa saja kita jet, kemudian kita geser. Kemudian semua bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita lepas juga ya. 10 baut ya kita lepas satu persatu, sama menggunakan kunci sok M10, dan posisi melepasnya tetap berlawanan arah jarum jam. 1 baut sudah kita lepas, kita lanjut baut kedua sampai 10. Saran saya menggunakan kunci sok ya, biar gampang lepasnya karena tinggal diputar saja, langsung bisa mengikuti putaran melepasnya. Kalau pakai kunci pas ya sedikit terbentur-bentur ya, tapi kalau pakai tangan biasa setelah dikendorin juga agak susah, jadi lebih baik menggunakan kunci sok. Ya, 5 baut sudah berhasil kita lepas. Lanjut baut ke 6 sampai 10. Semangat. Oke, 6.
Ya, biar gampang saya ganti yang lebih pendek ya shocknya, karena biar nggak bentur bagian atas dari kap mesin. Nah, ini lebih pendek jadi bisa masuk ke bagian dalam. Kalau yang depan tadi, yang sebelah sebelumnya itu agak panjang bisa. Kalau ini harus pendek biar nggak bentur dan posisi tetap bisa tegak lurus terhadap baut. Yuk lanjut baut ke 8. Oke, baut ke-8 sudah dilepas, sekarang baut ke-9. Ya, baut terakhir sudah kita lepas untuk covernya. Oke, semua baut sudah kita lepas. Sekarang kita buka covernya pelan-pelan ya. Coba kita angkat sedikit, kita goyang sedikit. Posisinya masih agak rapat ya, jadi belum bisa terbuka. Oke, kita cari alat bantu saja, obeng untuk sedikit menyongkel bagian sampingnya. Ya, ini kita congkel sedikit-sedikit ya, bagian samping antara cover dengan bodi mesin bagian atas rockernya. Jadi pelan-pelan, jangan sampai dipaksa karena nanti akan merusak cover karena bahannya dari plastik ya. Oke, sudah terlepas kawan tutupnya. Ya, ini dia gasketnya yang mau saya ganti karena posisinya bocor ya. Sudah nampak banget. Oke, kita ganti saja langsung menggunakan gasket yang baru. Gasket ini kita beli di online store, biasanya cocok untuk beberapa merek Nissan ya, nggak hanya satu merek saja. Ini kita coba, kita pastikan dulu apakah sesuai, pas atau beda. Nah, kita pakai lampu biar lebih pas waktu di terawang. Oke, saya kira ini pas ini ya posisinya. Kalau sudah yakin pas ukurannya, kita ambil atau kita copot untuk gasket yang baru. Nah, ini sebenarnya ini ide untuk ngakalin aja supaya nggak bocor. Sebenarnya kalau mau bener sih ini ganti yang baru karena sudah ditambah lem ya atau sealant ya. Sebenarnya ini ngirit ya. Kalau mau benar-benar biar hasilnya bagus dan nggak bocor lagi ya, ganti yang baru. Oke, yang ini kita copot, kita ganti dengan yang baru. Kita pasang sesuai dengan alurnya. Nah, kalau yang masih baru masih ada groove-nya ya. Kalau yang sudah lama dan ditambah sealant tadi, ini groove-nya sudah hilang. Nah, sebetulnya kalau baru ini nggak perlu sealant lagi, sealant merah yang tadi, karena ini posisinya sudah
sudah belum terjadi deformasi untuk gasketnya ini, sehingga bisa menghasilkan atau bisa rapat ya. Oke, ini sudah kita pasang sesuai dengan posisinya. Oke, kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Oke, kita kembalikan ke posisi semula. Ini kita bersihkan ya sisa-sisa silennya. Ini mengatasi biar nggak bocor aja, dia pasang silen. Jadi harusnya sih yang bagus, yang benernya ganti gasketnya. Jadi silennya kita hilangin dulu biar nggak nyangkut nanti ya. Kalau nyangkut nanti ganjal, bisa bocor lagi gitu. Oke, kita pastikan silen-silennya udah hilang semua, bersih. Di sini juga ada silen, kita cabut, kita copot, kita hilangkan. Benar-benar kita hilangkan sisa silennya. Kita bersihkan dulu sisa silen sama kotoran yang nanti kemungkinan akan mengganjal posisi gasketnya. Juga kita copot silennya, bantu alat agak lengket ya kalau silennya. Oke sih sebenarnya silen, tapi harus rata. Cuman kalau memang sudah parah, sebaiknya sih diganti aja gasketnya biar nggak bocor terus. Saya kira cukup untuk proses pembersihannya. Kita lanjut proses pemasangan kembali cover rocker bagian atas. Businya ada di tengah. Kebetulan yang businya nggak kita ganti, sebenarnya ada gasket juga di 4 titik sini, 1, 2, 3, 4. Cuman karena nggak bocor ya nggak usah kita ganti, nanti kita ganti di lain waktu aja. Oke, kita pasang kembali, posisinya harus pas. Oke, nah untuk memasang kembali ini pastikan pengencangannya secara merata, jangan dikencangkan di satu titik sampai kencang kemudian baru dikencangkan di titik yang lain. Jadi bertahap aja secara merata. Di awal dipasang semua tapi jangan sampai kencang, nanti pengencangannya bertahap gitu ya. Biar apa? Biar tatakan dari gasket ini benar-benar merata tekanannya. Kalau merata, potensi untuk bocor akan bisa diminimalisir. Dan bentuk groove dari gasket yang baru ini nanti menyesuaikan dengan tekanan yang pertama kali kita berikan. Jadi jangan pakai tekanan dulu, cukup menapa aja dulu. Kemudian kalau sudah menapa baru kita kencangkan secara perlahan gitu ya, secara merata, dan biasanya sih agak berkilang gitu ya, biar dapat kencangan yang sama gitu. Oke, kita pasang kembali.
Ya. Oke, sudah terpasang semua. Kita mulai mengerjakan seperti ini. Oke, sedikit aja. Sini sedikit, sini sedikit, kita pindah posisi. Kencangkan untuk cetak lainnya. Ya, kita lakukan pengencangan secara berulang ya, bertahap, tidak langsung kencang di satu titik, tapi kita bertahap sedikit-sedikit, kemudian di titik yang lainnya juga. Jangan sampai di satu titik saja pengencangannya, jadi harus merata biar tapakan dari seal atau gasketnya ini bisa bagus dan tidak bocor. Kasih torsi yang rata ya. Torsi bisa digunakan, tapi kalau nggak punya ya secukupnya aja, tapi pastikan jangan langsung frontal di satu titik untuk pengencangannya. Rata. Sedikit. Oke, saya kira cukup, jangan terlalu kencang karena ini posisinya adalah plastik ya, yang bagian atasnya. Kalau kita paksain torsinya berlebih, nanti plastiknya bisa pecah covernya. Sekalipun memang tebal, tapi tidak disarankan dengan torsi yang berlebih ya. Secukupnya saja, yang penting rata. Ini nanti kita cek sambil setelah dibersihkan semuanya, nanti kita cek masih bocor apa enggak gitu. Oke, sudah selesai untuk pemasangan kembali. Jadi bocornya di area depan. Nah,
Oke, kemudian kita pasang kembali untuk posisi busi-businya ini. Satu, mana dulu? Pasang udaranya ya. Ini pasang juga pasang udaranya. Ini juga kita pasang. Dengan tempat businya tidak bocor, jadi tidak perlu kita ganti. Dan penguncinya kita kembalikan ke yang selama-lamanya. Yang ini juga sama, kita kembalikan. Kita pasang baut busi. Baut busi kita pasang juga 4 buah, kita kembalikan seperti semula. Oke, baut busi sudah kita pasang, kita tinggal kencangkan. Oke, sudah rapat. Yang terakhir, yang terpenting adalah bekas dari bocorannya ini yang ada di antara gasket ini dibersihkan ya, dikeringkan. Tujuannya apa? Yang pertama biar bersih, yang kedua kita mau melihat nanti setelah sudah jalan beberapa lama ini akan muncul lagi nggak ceceran oli di area sini gitu. Kalau muncul lagi berarti perlu sedikit kita kencangkan. Kalau sudah nggak muncul, harusnya dia nggak akan ada sisa rembesan oli lagi di area yang sudah kita bersihkan. Itu tujuannya, untuk membersihkan, bukan sekedar mengcleaning, tapi kita memastikan mengontrol di area gasket tersebut tidak bocor lagi. Oke, ini kita coba sampai sih, dan tidak ada sedikit genangan oli pun di sebelah samping ya. Ada genangan oli di sebelah samping, ini berarti akan bocor setelah digunakan, tentunya setelah dalam kondisi panas ya. Oke, itu saja tutorialnya. Nanti kita cek lagi setelah dipasang kondisinya seperti apa, bocor lagi atau sudah oke ya. Terutama posisi di sini yang kita sudah bersihkan, yang tadinya posisinya bocor ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mesin kita coba nyalakan, ada rembesan apa enggak. Sementara kalau kondisi sedang rembesan lagi ya, jadi harusnya oke.
Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.